Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-24 dari surat Abasa. Masih dalam pembahasan tafsir surat Abasa ayat ke-24 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah manusia memperhatikan kepada makanannya. Ini sudah pernah kita sampaikan sekilas tentang maknanya. Namun di sini perlu kita tekankan tentang pembahasan al-insan. Siapa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat ini? Ada yang bisa menjawab? Iya, manusia, al-insan. Cuma manusia yang mana itu? Kan sudah kita sampaikan dalam pembahasan ayat sebelumnya. Ini sekadar mengingatkan pembahasan ayat sebelumnya. Kutilal insanu ma akfara. Manusia itu dibinasakan. Yang dimaksud di situ adalah siapa? Orang-orang kafir. Di situ dilihat dari sisi pembahasan apanya? Alif lamnya. Dalam ayat itu kutilal insan. Itu yang dimaksud adalah manusia yang tertentu. Itu dalam bahasa Arab alif lamnya ada maknanya. Alif lam lil ahdi. Kalau terjemahnya tadi manusia yang sudah tertentu, yaitu orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Allah ancam kutilal insan, mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan ayat selanjutnya ini? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Apakah al-insan di sini sama dengan yang ayat sebelumnya? Ada dua penafsiran ulama. Ada yang mengatakan iya, sama dengan yang sebelumnya. Karena redaksinya berkaitan dengan bantahan terhadap orang-orang kafir yang tidak mau mengimani hari kebangkitan.
Ini penafsiran yang pertama. Al-insan sama alif lamnya ini lil ahdi, manusia yang sudah tertentu maksudnya, yaitu orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Penafsiran yang kedua, kata para ulama, al-insan di situ lebih umum. Sebagaimana dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, al-insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Al-insan di situ umum, tidak khusus, tidak tertentu. Manusia semuanya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, ini penafsiran yang kedua. Falyanzuril insan, hendaklah manusia itu merenungkan, memperhatikan tentang makanannya. Ini sudah kita sampaikan, manusia diperintahkan oleh Allah untuk mentadaburi ayat-ayat kekuasaannya, tentang ciptaannya, yang tujuan utamanya agar manusia sadar bahwasanya Allah yang menciptakan ini semuanya, yang mengatur ini semuanya. Maka akhirnya dia pun bersyukur kepada Allah dengan menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Puncaknya adalah tauhidul uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Dan sekaligus untuk menegakkan hujjah atas orang-orang kafir yang tidak mengimani hari kebangkitan. Perhatikanlah tentang makanan kalian. Kata Allah, anna sababnal ma'a sabba. Kami yang menurunkan hujan dengan sebanyak-banyaknya. Dengan air hujan itulah apa? Bumi yang dulunya mati, tanah yang tandus, yang kering, ketika diturunkan hujan menjadi apa? Tumbuh-tumbuhan. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, ada yang mengulang kembali, sebutkan beberapa redaksi ayat yang Allah gunakan untuk menegakkan hujjah atas orang kafir tentang hari kebangkitan itu pasti terjadi. Ada yang masih ingat? Dan itu yang paling inti sebetulnya dalam pembahasan surat-surat Makkiyah, terutama surat yang kita sudah pelajari, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa wa Tawalla. Ada yang mau menjawab? Beberapa redaksi ayat yang sekali lagi digunakan oleh Allah untuk menegakkan hujjah atas orang musyrikin tentang masalah apa? Hari kebangkitan itu hak. Nah, biar nggak ngantuk. Yang pertama apa? Nggak ingat sama sekali. Padahal diulang-ulang terus ini. Tolong, misalnya dalam surat An-Nazi'at yang baru kita lewati, Allah mengatakan a'antum asyaddu khalqan amis sama banah. Bahwasanya Allah yang menciptakan langit yang sangat luar biasa besarnya ini, itu Allah sanggup, apalagi sekedar apa? Mengulangi penciptaan manusia. Itu salah satu redaksi ayat yang Allah gunakan untuk menegakkan hujjah atas orang musyrikin tentang apa? Kekuatan penciptaan langit. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Demikian pula redaksi yang kedua berkaitan dengan Allah yang menciptakan manusia dari yang tidak ada sama sekali. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala mar. Katakanlah dia Allah yang menciptakan manusia pertama kali dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Maka sekedar mengulangi penciptaan manusia Allah lebih apa? Sanggup. Itu redaksi ayat yang kedua. Redaksi yang ketiga berkaitan dengan apa? Ini yang kita sampaikan, yaitu apa? Masalah tanah yang kering kerontang, yang awalnya mati bisa hidup diantaranya dengan apa? Diturunkan air hujan. Allah mengatakan wa min ayatihi annaka taral arda khasyiatan fa idza anzalna 'alaihal ma'ah ihtazzat wa rabat innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat tanah
bumi itu gersang, kering, mati. Ketika Allah turunkan air hujan, dia bergerak dan dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kata Allah, intinya apa? Innalladzi ahya. Sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang mati ini, dialah yang menghidupkan manusia setelah kematiannya. Tolong dihafalkan ya, nanti suatu saat ditanya lagi. Baik. Ini yang kita maksud tadi, Allah menegakkan hujjah atas orang musyrikin dengan apa tadi? Ingat, makanan kalian itu dari apa? Dari awalnya tumbuh-tumbuhan. Dari mana tumbuh-tumbuhan itu? Tadi Allah menurunkan hujan. Anna sababnal ma'a sabba. Kata Syekh, ai anzalnal matar 'alal ardi bikathra. Kami yang menurunkan hujan di atas muka bumi ini sebanyak-banyaknya. Ini adalah nikmat dari Allah. Makanya kita ketika turun hujan dianjurkan membaca apa? Allahumma sayyiban nafi'ah. Setelah selesai hujan kita apa? Dianjurkan membaca mutirna bifadlillahi wa rahmati. Ini persiapan ya musim hujan ya. Baca doa turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Selesai hujan, mutirna bifadlillah. Kita diberikan hujan karena rahmat dan karunia dari Allah. Summa syaqaqnal arda. Kemudian kami yang membelah tanah atau bumi itu. Coba antum renungkan, ketika turun hujan awalnya kering tanah itu. Kemudian Allah turunkan hujan, kemudian tiba-tiba apa? Tumbuh-tumbuhan. Kata para ulama, tumbuhan itu kalau sebagiannya ya, pertama kali muncul, apakah batangnya langsung kokoh? Tidak. Dia apa? Istilahnya ringkih sebetulnya. Dia itu lemah sekali. Tapi kok bisa dia apa? Tukul istilahnya. Muncul ke atas tanah. Bagaimana dia bisa membelah tanah seperti itu? Ini semuanya apa? Atas kekuasaan Allah. Ini Allah memerintahkan kita untuk merenungkan bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana rahmat Allah, nikmat Allah atas kita semuanya. Kata Allah, "Tsumma syaqaqnal arda syaqqa." Kemudian kami setelah menurunkan hujan, kami belah bumi itu. Bukan tumbuhan yang membelah tanah itu, namun Allah yang membelahnya. Tsumma syaqaqnal arda linnabat syaqqa fa'ambatna fiha. Kami pun yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Semuanya dari Allah. Maka wajib manusia bersyukur hanya kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Allah mencela orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang mereka yang disembah selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu makhluk yang mereka tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, asnafan musannafatan min anwa'il at'imatil ladzida wal aqwati syahiyah. Kemudian Allah menumbuhkan di atas tanah itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, entah yang tidak bisa dimakan atau yang bisa dimakan, entah yang sebagai hiasan atau yang selainnya. Intinya ini luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, fa'ambatna fiha habba wa hada syamilun lisairil hubub ala ikhtilafi asnafiha. Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dengan berbagai macam bentuknya, fungsinya, manfaatnya. Ya, apalagi di negeri kita ini luar biasa. Jangankan tanah, tembok aja bisa apa? Keluar tanamannya. Kemudian lebih spesifik lagi kata Allah, wa inaban wa qadba. Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, di antaranya tumbuhan tanaman anggur, wa inaban wa qadba, dan
rumput, ya, rerumputan. Disebutkan 2 macam tanaman ini kata para ulama karena manfaatnya kalau inaban, anggur untuk makanan manusia. Adapun khotbah, rerumputan untuk makanan apa? Manfaatnya untuk makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini. Wahwa al-qotban, ini kalau secara bahasa kata para ulama, qotban itu maknanya al-qota', diputus. Kenapa rumput dikatakan qotban? Karena sudah masyhur rumput itu tumbuh, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Dan itu manfaatnya luar biasa untuk apa? Sapi, kambing, untuk apa lagi? Ya, dan itu manfaatnya kembali kepada siapa? Kita juga. Ketika sapi dikasih makan rumput besar, dipotong, dimakan manusia. Kambing juga demikian. Sekali lagi, ini adalah nikmat Allah kepada kita semuanya. Maka sekali lagi kewajiban manusia wajib bersyukur kepada Allah dengan menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah semata. Ditambahkan lagi oleh Allah di antara yang Allah tumbuhkan wa zaitunan wa nakhla, buah zaitun dan pohon kurma. Tadi salat maghrib yang dibaca rakaat pertama apa tadi setelah Al-Fatihah? Iya, ini maksudnya watini wazaitun. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Kalau mungkin yang belum pernah melihat bisa lihat di internet lah bagaimana buah apa? Zaitun. Mirip dengan apa? Buah anggur warnanya, namun apa? Rasanya luar biasa kecutnya. Namun itu banyak apa? Faedahnya, manfaatnya, barokahnya kata para ulama. Oleh karena itulah Allah bersumpah dengan watini wazaitun. Dan kaidahnya Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang berharga, yang penting. Di antaranya watini wazaitun. Dan kita insya Allah sudah pernah mendengar ataupun pernah memakai juga buah zaitun diambil apa? Minyaknya, minyak zaitun, fungsinya luar biasa. Ini sekali lagi, ini disebut oleh Allah karena manfaatnya yang luar biasa. Terlebih lagi wanakhlan, buah kurma. Ini luar biasa manfaatnya. Makanya Syekh mengatakan wa khassa hadi al-arba'ata likathrati fawaidiha wa manafi'iha. Allah khususkan penyebutan 4 tumbuhan tanaman pohon ya tadi karena banyak manfaatnya, banyak faedahnya dibandingkan yang lain. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, terkhusus masalah pohon kurma, ana tertarik untuk membahas sedikit tentang keistimewaan pohon yang satu ini. Di antaranya Allah dan Rasulnya banyak memuji pohon kurma. Di antaranya dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha. Kata Allah, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan ucapan yang baik itu seperti pohon yang baik. Ini yang para ulama ini maksud dengan kasyajarat thayyibah adalah pohon kurma. Allah membuat apa? Perumpamaan ucapan yang baik seperti kasyajaratin thayyibah, pohon yang baik yaitu pohon kurma kata para ulama tafsir. Kemudian asluha tsabitun, akarnya sangat kokoh, kuat, dan far'uha, cabangnya menjulang ke atas langit, dan buahnya selalu ada setiap
saatnya. Ini ayat yang menjelaskan keutamaan pohon kurma. Rasul menegaskan dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasul pernah bertanya kepada sahabat, atau kalau istilah kita membuat tebakan. Kata Rasul, inna minasyajari syajaratan la yaskutu waraquha wa mathaluha kamathalil muslim. Kata Rasul, ada sebuah pohon yang tidak gugur daunnya dan perumpamaannya seperti orang muslim. Apakah itu? Waktu itu Abdullah bin Umar sebelumnya mau menjawab, dalam hati dia mau menjawab, cuma dia ini masih junior, masih kecil. Dia enggak pede karena banyak sahabat yang senior. Tapi Rasul langsung menjawab, yang dimaksud dengan pohon tadi adalah an-nakhlatu, pohon kurma. Kata Abdullah bin Umar, sebetulnya aku mau menjawab, cuma aku masih kecil. Ini tentang kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dari sini kita perlu membahas sebagaimana yang dibahas oleh para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala, yang beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi sampai detik ini. Dalam risalah beliau menulis ta'ammulatun fi mumatsalatil mu'min lin-nakhlah, renungan tentang persamaan antara orang mukmin dengan pohon kurma atau pohon kurma dengan orang mukmin. Ini kita mau ringkaskan dari risalah beliau. Ya. Yang pertama, apa saja persamaan orang mukmin dengan pohon kurma? Ini sebagaimana tadi sabda Rasul, perumpamaannya seperti orang mukmin. Yang pertama, namanya pohon kurma sebagaimana dalam ayat tadi, ada akarnya, ada buahnya, ada cabangnya. Maka demikian pula dengan al-iman, orang mukmin, imannya itu terdiri dari akar, cabang, dan juga buahnya. Apa akarnya? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa akarnya? 6 rukun iman. Apa cabangnya? Amal-amal soleh. Sebagaimana kata Rasul, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling utama a'laha. Ini akarnya ucapan la ilaha illallah. Kemudian apa cabangnya? Apa? Ya, ranting-rantingnya kata Rasul, wa adanaha imatatul adza'i thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Al-amal as-saleh. Ini perumpamaan orang mukmin, imannya itu ada akarnya, ada cabangnya, dan yang lainnya sebagaimana pohon kurma. Apa buah dari iman? Yaitu tibul haya, kehidupan yang baik, sebagaimana firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, iman akarnya, amal saleh adalah cabangnya. Apa buahnya? Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan kehidupan yang baik. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua, an-nakhla la tabqa hayatan illa bimadatin tasqiha. Bahwasanya namanya pohon, di antaranya pohon kurma, nggak bisa hidup baik tanpa dialiri dengan air. Demikian pula al-iman, orang mukmin nggak mungkin imannya bisa hidup tanpa dikasih air. Di antaranya majelis ilmu seperti ini. Iman, kata ahli sunnah, yazid wa yanqus, iman naik turun. Jangankan kita, para sahabat, manusia terbaik setelah para nabi, para rasul, sebagian mereka berkata kepada yang lain, ta'alau nu'min sa'atan, kemarilah kita duduk sejenak memperbaharui keimanan.
Pohon kurma nggak bisa hidup tanpa dikasih air. Demikian pula iman dalam hati orang mukmin harus dikasih air terus, dikasih siraman rohani dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafu as-saleh. Itu persamaan yang kedua. Yang ketiga, an-nakhla syadidus subut. Sebagaimana kata Allah tadi, perumpamaan ucapan yang baik, ucapan la ilaha illallah, al-iman, itu seperti pohon yang baik yang asluha sabitun, akarnya itu kokoh. Ya, antum lihat saja kalau pohon kurma bagaimana kokohnya. Maka demikian pula orang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada 6 rukun iman tadi, sangat kokoh imannya, tidak mudah digoyang dengan apapun dari fitnah dunia. Kalau kita kembali kepada zaman para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana Bilal, bagaimana keluarga Ammar bin Yasir di awal-awal Islam, ketika mereka sudah kokoh keimanannya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dipaksa untuk kafir, disiksa, diintimidasi, mereka tetap di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman kalau sudah merasuk ke dalam dada manusia. Dan ini butuh apa? Disirami tadi dengan air keimanan, ya, dipupuk. Di antaranya dengan apa? Belajar Al-Quran dan Sunnah, belajar akidah yang benar, akidah para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Yang keempat, la tanbut fi kulli ardin. Pohon kurma itu nggak bisa tumbuh di tempat sembarangan. Ya, mungkin ada di sebagian tempat tumbuh, namun nggak berbuah. Intinya apa? Pohon kurma itu istilahnya eksklusif. Dia apa? Tidak bisa hidup yang bukan apa lingkungannya. Bukan hidup di sembarangan tempat, di tempat kotor. Tidak. Artinya apa? Tadi hidupnya itu memilah dan memilih mana lingkungan keimanan. Tidak apa? Masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang penuh dengan syubhat ataupun yang penuh dengan asyahwat. Ya, kalau istilah kita juga seperti apa? Ikan nggak mungkin bisa hidup kecuali di tempat apa? Tertentu. Demikian pula orang beriman, hidupnya di tempat yang tertentu, yang di situ ada apa? Lingkungan keimanan. Makanya dalam Islam ada hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan kepada tempat yang penuh dengan keimanan. Yang kelima, an-nakhla qad yukhalituha ad-dakhal. Namanya pohon, di antaranya pohon kurma, itu terkadang diganggu dengan pohon yang lain, benalu atau apapun lah namanya. Maka demikian pula iman, ada gangguannya, ada cobaannya, entah syahwat ataupun syubhat ataupun godaan untuk dia apa? Keluar dari keimanan. Naudzubillahi min dzalik. Maka seorang hamba, seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah harus paham bahwasanya di sekelilingnya ada yang ingin merusak keimanannya, baik dari syahwat ataupun syubhat tadi. Maka dia harus apa? Bersiap-siap, berjaga-jaga, berhati-hati. Kalau ada yang ingin merusak keimanannya, dia betul-betul bisa melawannya, terutama asyubuhat. Ya, sebagaimana pohon kurma itu kalau mau tumbuh dengan baik harus dihilangkan apa? Pohon-pohon, tanaman-tanaman yang bisa mengganggunya. Tidak ada manfaatnya disirami, dipupuk kalau masih ada hamanya, ada benalu ataupun yang mengganggu dari pohon-pohon yang lain. Artinya harus selalu waspada dari gangguan keimanan. Yang keenam, persamaan antara orang mukmin dengan pohon kurma, bahwasanya buahnya itu tumbuh sepanjang masa. Sebagaimana firman Allah tadi surat Ibrahim, tu'ti ukulaha apa? Kullahini. Buahnya itu tumbuh setiap saat. Antum pernah enggak mau cari kurma enggak ada sama sekali? Nah,
Di Indonesia khususnya. Pernah enggak? Hah? Tiap waktu, tiap saat mau berapa ton? Ada terus. Apalagi di tanah Arab sana. Ini sekali lagi pohon kurma membuahkan apa? Buah yang terus menerus. Maka demikian pula orang mukmin, mukminah harus istiqomah dalam apa? Menghasilkan buah-buah yang baik tadi. Buah yang baik yaitu kebaikan. Dia sudah punya akar keimanan, dia juga punya cabang keimanan, maka dia menumbuhkan tumbuhan setiap saat istiqomah di atas iman, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persamaan yang keberapa lagi? Ketujuh, pohon kurma itu istilahnya nggak ada yang mubadzir. Dari atas sampai ke bawah semuanya bermanfaat. Kalau pelepah kurmanya manfaatnya untuk apa? Kalau kita kayak genteng, dibuat genteng zaman dulu, ya. Kemudian batangnya untuk apa? Tiang rumah. Bisa nggak pohon pisang buat? Ini pohon kurma demikian. Buahnya luar biasa, manfaatnya apalagi lebih dari sekedar makanan biasa. Ada khasiatnya kata Rasul, man tasabbaha bisab'i tamaratin hufidha minas summi was sihri, atau la yadurru summu wala sihru. Kata Rasul SAW, barang siapa pagi hari makan 7 kurma. Ada yang mengatakan 7 kurma ajwa, namun ada pula yang mengatakan bebas kurma apa saja, yang penting asli, ya, bukan yang apa? Palsu, bukan mainan. Kurma, kata Rasul, barang siapa yang memakan 7 buah kurma setiap pagi, maka dia tidak akan dicelakakan oleh racun dan juga sihir. Ini apa? Keutamaan buah kurma yang tidak ada duanya. Maka sekali lagi ini yang perlu kita perhatikan. Kata Asy-Syaikh, di antara persamaan pohon kurma dengan orang mukmin, semuanya itu bermanfaat. Demikian pula orang mukmin, matanya bermanfaat, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, semua anggota badannya bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang-orang yang lainnya. Ini sekali lagi perumpamaan orang mukmin dengan pohon kurma, semuanya bermanfaat, nggak ada yang sia-sia. Kemudian yang ke-8, la yasqutu waraquha. Rasul mengatakan pohon yang tidak gugur daunnya. Ini sekali lagi orang mukmin demikian, meskipun kencang angin yang menerpa dirinya, ujian dan cobaan, dia tetap kokoh. Ya, dia tetap apa? Tegar menghadapi ujian. La yasqutu waraquha. Yang ke-9 persamaannya, an-nakhla, sebagaimana kata Allah tadi, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Baik ketika dilihat, ya. Baik apanya? Buahnya. Baik baunya. Demikian pula orang mukmin, baik semuanya. Ketika dilihat itu enak. Ya, enggak istilahnya. Kalau bahasa Surabaya meleketak, enggak, ya. Rasul mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul al-jamal. Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Maka demikian pula orang mukmin. Dia juga apa? Berhias. Dia juga apa? Berpenampilan yang baik. Ya, tentunya tidak berlebihan, sesuai dengan kemampuan. Namun baik penampilannya, baik ucapannya, baik amal perbuatannya, dan seterusnya. Itu orang mukmin, perumpamaannya kasyajaratin thayyibah. Kemudian yang berikutnya, bainahu tafawut. Namanya pohon kurma, ya satu dengan yang lain berbeda-beda kualitasnya. Ya, sebagaimana buahnya kalau antum di pasar kurma, ya satu jenis dengan jenis yang lain apa? Beda harganya, beda rasanya. Demikian pula orang mukmin, antara mukmin dengan mukmin yang lain
beda tingkatan apa? Keimanannya. Ini akidah Ahlussunnah. Iman itu yatafadhal. Iman itu apa? Tidak satu tingkat. Jangankan antara satu dengan yang lain. Dalam diri kita saja iman apa? Yazid wa yanqus. Apalagi dengan yang lain tentunya berbeda. Imannya para sahabat gak sama dengan iman kita, jauh. Iman mereka luar biasa, ya, besarnya luar biasa kualitasnya. Dan yang paling afdal keimanan mereka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini persamaan dengan pohon kurma. Kemudian kata Syekh, asbarus syajar, pohon yang paling sabar, kata Syekh. Ini yang mirip dengan tadi, apapun cobaan ujiannya, orang mukmin itu sangat amat bersabar, tidak mudah goyang keimanannya. Dia yakin ujian dan cobaan itu banyak hikmahnya. Kalau ujian itu pahit rasanya, itu akan bisa menggugurkan dosanya, akan bisa menambahkan pahalanya. Allah mengatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mengatakan innalillahi, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah, maka kewajiban kita bersabar. Dan pahalanya kata Allah, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Bagi mereka keselamatan dari Allah, rahmat dari Allah, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perumpamaan orang mukmin dengan pohon kurma asbarus syajar, pohon yang paling sabar. Ya, ketika antum lihat sendiri bagaimana di Arab Saudi misalnya, yang pernah kita hidup di sana 5 tahun kurang lebih, bagaimana ketika sudah puncaknya musim panas sampai 50 derajat, dia bisa hidup di tengah-tengah apa? Jalan. Ya. Intinya sekali lagi paling sabar luar biasa. Maka sekali lagi seorang muslim, muslimah, mukmin demikian harus banyak-banyak bersabar menghadapi ujian dan cobaan dengan berbagai macamnya. Yang berikutnya keberapa? Ke-12. Kullama tala umruha isdada khairuha. Kata Syekh, semakin tua pohon kurma itu semakin tambah kebaikannya. Dan itulah orang muslim, kata Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasul, orang muslim yang baik, yang tambah umurnya, tambah baik perbuatannya. Bukan seperti istilah orang kita apa? Tua-tua gadele apa keladi atau kelak. Baik, naudzubillahi min dzalik. Yang berikutnya, qalbun nakhla wa huwal jumar min atyabil qulub. Kalau tidak salah pohon pisang itu ada namanya hati-hatinya pohonnya. Betul tidak? Ya, demikian pula di pohon kurma ada hatinya pohon kurma yang itu bisa dimakan. Dan kata para ulama rasanya enak. Meskipun Anda belum merasakan ya. Cuma ini Rasul di zaman Rasul itu tidak dihidangkan untuk dimakan. Demikian pula hatinya orang mukmin itu baik. Hatinya itu sama dengan lisannya, dengan amal perbuatannya. Bukan seperti orang munafikin, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mengatakan apa yang tidak ada di lisannya. Di mulutnya manis namun hatinya pahit. Bukan itu orang mukmin. Hatinya baik, demikian pula dengan apa? Lisannya. Tidak dzul wajahain, tidak memiliki dua wajah. Yang Rasul katakan tajiduna syarrun nas dzal wajahain, engkau mendapati manusia yang paling jahat yang memiliki dua wajah. Hatinya dan lisannya berbeda. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sampai berapa tadi? Iya, ya mungkin kita tutup dengan yang berikutnya, sahula tanawulu samariha, mudah dipetik buahnya. Nah, sebenarnya masih ada yang lain, cukup insyaallah itu.
Kurang lebih. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Allah mengatakan tadi wa zaituna wa nakhla wa khassa hadil arba'a likatati fawaidiha wa manafi'ah. Disebutkan 4 jenis pohon tadi atau tanaman tadi karena banyak manfaatnya, terutama pohon kurma. Kemudian kata Allah wa hadaiqa ghulba, dan kami tumbuhkan kebun-kebun yang lebat tanamannya, pohonnya. Ai basatin fiha al-asyar al-kathir al-multaffah wa fakihatan wa abba. Allah sebutkan lagi, dan kami tumbuhkan fawakih, buah-buahan, wa abba, tanaman-tanaman untuk binatang. Al-fakihah mayatafakkah fi insan. Al-fawakih diantaranya tin, buah tin, wa inab, wa anggur, wa khukh, wa apa namanya kalau nggak salah buah palem atau apa namanya. Ini ya memang termasuk yang langka dan mahal harganya. Wa rumman, buah delima, wa dzalik. Intinya semua buah-buahan Allah yang menumbuhkannya, maka kewajiban manusia bersyukur hanya kepada Allah. Wal ab ma takulul bahaim wal an'am. Adapun abba tadi sama dengan rerumputan yang itu dimakan oleh binatang ternak yang juga manfaatnya kembali kepada manusia. Oleh karena itulah Allah berfirman, mata'allakum wa li'an'amikum. Semua itu adalah kesenangan, kenikmatan untuk kalian wahai manusia dan untuk binatang ternak kalian. Kata beliau, allati khalaqahallah, Allah yang menciptakan semuanya itu. Wa sakhkharaha lakum, Allah yang mengaturnya untuk kalian. Faman nadhara fi hadhihi ni'am aujaba lahu dzalika syukra bihi. Maka barang siapa yang merenungkan hal ini semuanya, maka wajib baginya bersyukur hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, wa badal juhda fil inaba ilaih, dan betul-betul bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, wal iqbal ala taati, dan betul-betul mentaati perintah Allah, wa tasdiq li akhbarihi, dan membenarkan semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya, dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.